ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak dan betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sekiranya kita bermaksud untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur minimal 17 kali hadirin ikhwatal iman. Bahkan dalam salat-salat kita yang kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata-kata berterima kasih itu memiliki beberapa kata. Hadirin ikhwatal iman, ada dari kata-kata syakara yashkuru atau syukur. Yang kedua dari kata-kata hamida yahmadu, hamdan, alhamdu. Dan ada kata-kata madaha yamdahu, madahan al-madhu. Kalau kata-kata asyukru adalah ungkapan terima kasih setelah seseorang mendapatkan kebaikan dari orang lain, baik itu materi maupun jasa. Ketika kita mendapatkan kebaikan orang lain, maka kita berterima kasih. Itulah disebut dengan syukur atau berterima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata-kata alhamdu, para ulama mengatakan adalah ucapan terima kasih, baik seseorang merasa ataukah tidak akan kebaikan daripada yang lainnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka sadar ataukah tidak, kita rasa ataukah tidak, maka memang senantiasa kita mesti bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata alhamdulillahirabbil alamin ini mesti kita ucapkan dalam berbagai kesempatan. Awal bulan dapat gaji, alhamdulillah. Tengah bulan udah mulai tipis, alhamdulillah. Akhir bulan, alhamdulillah. Kalau yang ketiga al-madhu, hadirin ikhwatal iman, adalah ungkapan terima kasih ataupun pujian kepada orang lain dengan maksud-maksud yang kurang baik. Makanya ketika kita membaca sebuah terjemahan dari hadis, sebaiknya kita lihat teks awalnya, yaitu teks asalnya dalam bahasa Arab, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, lemparkan pasir ataupun lemparkan tanah ke wajah orang yang suka memuji. Di situ Nabi SAW menggunakan kata-kata uhdud turab ala wajhil maddahi, dengan kata-kata madhi, dari kata-kata madaha, dan bukan syakirin, bukan hamidin. Karena madaha adalah seseorang yang memuji karena ada maksud yang tidak baik. Apakah menjadikan orang tersebut lalai? Biasanya pujian-pujian kepada para pemimpin, ataupun hadirin ikhwatal iman, pujian-pujian dengan ada maksud terselubung daripada itu. Pagi ini cerah bener Pak, bisa pinjam duit gak? Ini hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, al-maddahi. Tapi kalau orang yang memuji karena tulus, orang yang berterima kasih karena kebaikan orang lain, maka inilah yang disebut dengan syakirin ataupun hamidin. Kembali hadirin ikhwatal iman rahimakumullah,
Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sadar ataukah tidak, kita rasakan ataukah tidak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan dalam hadisnya, "Lau ya'lamul mar'u ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pastilah mereka akan berkeinginan agar seluruh tahun itu adalah bulan-bulan Ramadan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, nampaknya apa yang Nabi SAW sabdakan tersebut kita sudah mulai merasakan. Kebersamaan, persaudaraan, bagaimana menghidupkan malam dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, guyup dan semaraknya kegiatan-kegiatan kita. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, rasanya kita akan berpisah dengan itu semuanya. Itulah yang menjadikan para sahabat di ujung dari bulan Ramadan biasanya mereka bersedih, karena mereka akan berpisah dengan suasana keimanan, suasana ibadah, suasana ilmu yang dalam bulan Ramadan begitu kental dan begitu akrab dalam kehidupan mereka. Tapi tentunya hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita berharap sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh, bahwa salafus saleh setelah bulan Ramadan, maka beberapa bulan ke depan mereka jadikan sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan untuk introspeksi diri, dan bulan-bulan yang berikutnya mereka jadikan sebagai bulan harapan agar Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan Ramadan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada kajian sirah menuntaskan dua orang sahabat yang dijamin masuk surga, maka sedikit hadirin khotbah iman ada sebuah materi, yaitu berkaitan tentang syukur. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, saya pernah mengatakan bahwa saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah hujan, saking derasnya kucuran tersebut, kadang kita tidak sadar, kadang kita enggak ngeh bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu hamba Allah yang lainnya diberikan kenikmatan itu. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, washkuru ni'matallahi id kuntum iyyahu ta'budun," dalam surat Al-Ahqaf. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan jikalah kalian kepadanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, kesyukuran ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dia senantiasa harus disusul dengan kesyukuran berikutnya. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa Nabiullah Musa alaihi salam pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Musa ketika itu menjawab, "Ya Rabb, a'ashkur wa syukru bika ni'mat." Ya Allah, bagaimana mungkin aku mampu mensyukuri seluruh nikmat yang kau berikan padaku? Sedangkan syukur itu sendiri merupakan nikmat baru, yang artinya adalah ketika kita bersyukur, kita harus sadar tidak setiap makhluk Allah, tidak setiap manusia diberikan nikmat untuk mampu bersyukur. Ada kalanya orang yang sudah Allah berikan kepadanya nikmat yang banyak. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia berbagai jenis kenikmatan, tapi mereka jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya hadirin khotbah iman rahimakumullah, berkenaan dengan syukur, kita diminta untuk melihat kepada orang yang jauh lebih rendah daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih memungkinkan untuk tidak menganggap kecil nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
Hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi dengan melihat kepada orang yang lebih kurang beruntung dari kita, menjadikan diri kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, manfaat bagi orang yang bersyukur. Para ulama mengatakan syukur itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, asyukrul hafiz. Syukur yang akan memelihara nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi dengan kesyukuran seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ada yang Allah berikan kepadanya, Allah akan pelihara dan Allah akan jaga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu contoh, suatu pelajaran kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil sedikit titipannya agar kita tersadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai hadirin khotal iman kemudian kita berjalan dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kawan, ketika beliau kuliah di Malaysia, anaknya 3 perempuan, maka kemudian Allah menakdirkan anaknya yang kedua ternyata dikabarkan beliau kena sakit dan harus dikemo. Beberapa kali kemoterapi hadirin khotal iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa sang putrinya meninggal dunia. Hadirin khotal iman, saya dengan istri ikut dalam memandikan dan mengkafani anaknya. Ketika saya tanya kepadanya, apa kira-kira hikmahnya daripada ujian itu? Beliau terdiam dan beliau mengatakan, mungkin sudah lama mata ini tidak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini betapa banyak nikmat yang Allah berikan, jadi udah jarang nangis. Karena selama ini hidup enak, hidup nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berkaitan tentang rezeki, berkaitan tentang harta, subhanallah. Ayahnya orang berada dan sangat mendukung. Bagaimana studinya dia, bagaimana keluarganya. Istrinya seorang dokter, anak-anaknya sehat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang mengambil sedikit nikmat yang Allah berikan kepada manusia agar kemudian manusia merasakan lagi betapa nikmatnya sedih kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita jauh dan tidak merasakan lagi hal seperti ini. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pelihara nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, Syekh Utsaimin, kemarin saya sudah kirim dalam Twitter, hadirin khotal iman, beliau mengatakan bahwa ketika kita sudah malas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertanya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala bosan melihat amal kita. Artinya hadirin khotal iman rahimakumullah, jangan-jangan ada di antara ibadah kita ini yang hadirin khotal iman Allah tidak terima. Karena mungkin bercampur dengan hal keikhlasan, mungkin bercampur dengan tidak ikhlas dan lain sebagainya. Maka itulah yang menjadikan semangat kita kemudian menjadi berkurang dan menjadi malas. Manfaat syukur yang kedua hadirin khotal iman, selain dengan syukur itu Allah akan menjaga, mengekalkan nikmat yang ada. Maka yang kedua yang disebut dengan asyukrun nami, syukur yang mengembangkan, yang memberkahkan nikmat yang sudah ada. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambahkan kepada kalian. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika seorang manusia bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya dia menjemput rezeki Allah yang lainnya. Ketika seorang manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbagi kepada yang lain, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, pada hakikatnya dia tengah menjemput rezeki yang lainnya. Ini yang disebut dengan asyukrun nami. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, saya sering mengatakan jangan pernah kita memperkecil makna sebuah nikmat. Kita selama ini menganggap nikmat dan rezeki hanyalah materi,
Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, boleh jadi ketika kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan, yaitu dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita berbagi, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah berikan keberkahan kepada harta kita. Allah berikan keberkahan kepada rezeki kita, mungkin bukan dalam bentuk materi, mungkin dengan sehatnya kita, mungkin dengan soleh dan solehahnya anak-anak kita, mungkin dengan kondisi rumah tangga kita. Itu merupakan keberkahan dalam rezeki, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Dan itulah yang menjadikan apa yang disebut bahwa suatu syukur, hadirin ikhwatal iman, akan mengembangkan dan memberikan keberkahan kepada rezeki kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, menutup tema kita sedikit sebagai pembuka sebelum sirah berkaitan tentang syukur, maka menarik apa yang direnungkan oleh hadirin ikhwatal iman para ahli tafsir berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah biasanya menggandengkan sifatnya yang satu dengan yang lainnya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di ujung pada setiap ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu biasanya dengan dua sifat Allah, itu bukan acak, itu bukan asal, akan tetapi ada makna yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Salah satunya adalah hadirin ikhwatal iman, sifat Allah yang sering digandengkan adalah Ghafurun Rahim. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tidak pernah kita dapatkan kata-kata Ghafur dengan kata yang lainnya selain Rahim. Jadi kembali bahwa sifat Allah Ghafur jarang kita dapati dia digandengkan dengan sifat yang lainnya. Selalunya Ghafur digandengkan dengan sifat hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yaitu Rahim. Para ahli tafsir mengatakan bahwa di antara kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bukan saja memaafkan dosa seorang hamba, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya tidak pernah memutus nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Padahal kalau manusia, jika ada orang yang salah kepada dirinya, jangankan untuk memberikan maaf saja, hadirin ikhwatal iman, sudah merupakan suatu kemuliaan. Jadi kalau ada orang salah kepada orang lain, jangankan ngasih duit, dimaafin aja udah bagus. Kalau ada orang yang udah maafin kasih duit, wah itu hebat benar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari permisalan itu, karenanya Hamka mengatakan, sungguh beruntunglah mereka yang mengenal Allah, raja di atas para raja, yang memberikan kenikmatan kepada hambanya walaupun hamba tersebut berdosa kepadanya. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Ghafur dan Allah Rahim, bahwa di saat kita pun berdosa, Allah tidak menutup pintu rizki buat kita. Makanya hadirin ikhwatal iman, kalau kita tahu Allah Ghafurur Rahim, tiada lain tiada bukan kecuali mendatangkan kesyukuran kepada kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, betapa malunya diri kita bahwa ternyata kita yang banyak dosanya kepada Allah ternyata masih memakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karenanya ketika datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan beliau bermaksud untuk masuk Islam, tapi beliau masih ingin, beliau minta untuk diizinkan dan boleh melakukan kemaksiatan, maka Nabi bertanya tiga hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mampu makan selain dari rezeki yang Allah berikan? Orang ini mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak mungkin untuk makan melainkan dari rezeki yang Allah berikan, apakah engkau tidak malu bahwa engkau makan dari rezeki Allah tapi engkau bermaksiat kepada Allah? Yang kedua, apakah engkau mampu untuk hidup selain dari bumi Allah? Lagi-lagi dia mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku hidup selain dari bumi Allah? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, apakah engkau tidak malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi yang Allah berikan kepada? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, apakah engkau mampu menolak malaikat maut pada saat akan mencabut nyawamu dan engkau dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang ini mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
jika engkau tidak mungkin menunda malaikat maut untuk mencabut nyawamu pada saat kau bermaksiat, apakah kau tidak takut bahwa pada saat kau bermaksiat malaikat maut datang dan mengambil nyawamu?